Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sharing lagi rutinitas aku di awal bulan. Kali ini aku mau sharing lagi sama teman-teman kegiatan aku untuk budgeting ya teman-teman, karena udah masuk di bulan Februari. Sebenarnya ini videonya udah aku bikin dari akhir bulan kemarin, cuman aku belum sempat ngeditnya dan baru selesai sekarang. Nah, seperti biasa nih, sebelum aku bikin budgeting untuk bulan Februarinya, aku bakalan evaluasi dulu untuk budget di bulan Januarinya ya teman-teman. Nah, ini untuk tabelnya itu aku pasti udah siapin dari saat bikin budget untuk bulan Januari ya teman-teman. Dan ini adalah dompet pintar yang paling membantu aku buat budgeting, karena aku itu bukan tipe yang suka nyatet pengeluaran gitu. Kadang itu bukan ini nggak sempat atau kadang suka lupa kayak gitu loh teman-teman. Jadi pakai dompet ini benar-benar ngebantu banget karena semuanya itu udah dipisahin per pos, dan aku ngambil kebutuhan itu ya sesuai sama posnya aja kayak gitu. Dan alhamdulillah untuk bulan Januari ini aku banyak ya yang masih sisa di setiap posnya. Dan untuk bulan Januari ini sisa budget aku itu ada di 297.000. Ini alhamdulillah banget ya teman-teman. Tembus di angka 200 itu udah bagus banget. Sebenarnya kalau budgeting itu bukan yang penting ada sisanya ya teman-teman, tapi yang penting adalah bagaimana kita ngatur biar semuanya itu cukup gitu, nggak kekurangan lah ya. Karena tujuan utama untuk budgeting adalah itu, supaya nggak besar pasak daripada tiang. Oke, ini aku udah selesai untuk merapikan uangnya, dan ini aku mau tulis dulu untuk pengeluarannya per pos. Jadi aku yang simple aja kayak gini ya teman-teman. Jadi tanpa ditulis, yang penting aku ngambil semua kebutuhannya sesuai sama posnya aja. Dan ini udah selesai untuk evaluasinya. Ini uang sisanya bakalan aku pisahin dulu, dan nanti bakalan aku masukkan ke Ziploc yang khusus untuk sisa budget ya. Selanjutnya aku mau siapin dulu nih untuk budgeting bulan Februari. Di sini aku sedikit gambar-gambar sedikit aja karena aku nggak pintar gambar ya teman-teman. Jadi ya kayak gini aja. Dan aku tuh formatnya udah nyaman banget sama format ini. Jadi pakai 3 tabel gitu. Jadi ada pendapatan, terus aku tulis variable expense sama fixed expense, terus yang terakhir itu adalah sisa budget. Baru aku tulis nominalnya ya teman-teman. Jadi untuk yang di lembar pertama yang tadi ya, setelah jadwal, setelah kolom itu aku isi income atau pendapatan aku, terus kemudian variable expense atau pengeluaran rutin yang nominalnya berubah-ubah, kemudian sama fixed expense yang nominalnya tetap. Nah, untuk fixed expense itu biasanya aku tuliskan di giving and saving ya teman-teman ya. Ada tabungan, ada untuk orang tua, sedekah, dana darurat, sinking fund, dan kebutuhan yang rutin aku keluarkan dengan nominal yang tetap. Kemudian untuk variable expense itu aku dari belanja bulanan, SPP sekolah, beras, kebutuhan air dan gas, ada bensin atau BBM, skincare, jajan, listrik, belanja mingguan sampai ongkos dan iuran lingkungan itu aku tuliskan di variable expense ya teman-teman. Nah, itu semua biasanya nominalnya berubah-berubah, dan untuk bulan ini aku nggak ada perubahan karena perubahannya udah di bulan Januari sebelumnya. Alhamdulillah ya teman-teman, masih cukup untuk pakai budget sama dari bulan-bulan sebelumnya, karena kan seperti yang kita tahu sekarang itu apa-apa itu udah mulai naik ya harganya. Jadi ya sudah, kita maksimalin dulu yang ada.
Dan ini aku udah selesai untuk bikin budgetingnya. Sekarang aku mau isi untuk sinking fund. Tadi setelah bikin tabel budgeting dan menuliskan budget-budgetnya, itu langsung aku masukkan uangnya sesuai sama pos di dompet pintarnya teman-teman. Nah sekarang ini aku bakalan masukin budget sinking fund, dana darurat aku, dan tabungan wajib ke dalam ziplocknya masing-masing. Nah ini yang pertama untuk sisa budgetnya ya. Nah untuk sisa budgetnya ini tadi aku akan ada di 297.000 ya. Nah ini bakalan aku langsung masukin ke dalam ziplocknya. Nah ini adalah catatan aku, jadi udah aku tulis dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah untuk sisanya nanti bakalan aku tulis di kolomnya masing-masing kayak gitu ya. Nah ini untuk uang recehnya bakalan aku tukerin supaya lebih ringkas. Dan aku kan masih butuh uang receh ya buat ngebagi sinking fund-nya. Jadi untuk sinking fund yang aku budgetkan itu aku budgetkan aja, dan nanti untuk pembagiannya itu terserah gimana, maksudnya yang untuk mini sinking fund aku itu yang bisa ditambahkan bakal aku tambahkan dari sisa sinking fund-nya. Nah tadi untuk tabungan itu tabungan wajib itu sendiri dengan dana darurat sendiri. Untuk sinking fund aja yang nanti bakalan aku pisah-pisah gitu ya. Nah ini uangnya udah aku tukar dan udah aku hitung ulang untuk memastikan itu nominalnya benar ya. Nah selanjutnya ini aku tulis dan aku simpan langsung ke dalam ziplocknya yang udah aku namain ya. Ini berarti baru di kolom pertama di bulan Januari ya, karena kita baru melewati bulan Januari aja. Lanjut, ini untuk yang kedua aku ada dana darurat. Dana daruratnya nominalnya tetap sama tahun sebelumnya. Di sini aku tuliskan 200.000 ya. Nah ini untuk uangnya udah 2 kolom berarti ya sama bulan ini, karena bulan Januari sama bulan Februari ya. Langsung ditandain aja dan dikembalikan ke ziplocknya ya. Kita masukin yang rapih biar enak ya ngelihatnya. Aku sebenarnya lebih seneng nyimpen uang tabungan itu tunai karena lebih mudah nanti kita ngeceknya, dan kalau misalnya emang butuh itu udah ready, nggak harus ngantri-ngantri ke bank atau ke ATM. Karena sekarang yang aku alamin itu kalau ngambil uang ke ATM itu sering banget kehabisan, apalagi kalau lagi tanggal muda. Nah lanjut, ini aku di sinking fund lebaran itu aku budgetkan 50.000 aja. Nah aku ada kepikiran untuk lebaran tahun ini itu nggak aku tambahin, tapi aku belum tahu nanti kayak gimana. Dan gak berasa emang 2 bulan lagi kita udah masuk di Idul Fitri ya. Bulan depan itu insya Allah kita udah ketemu sama bulan Ramadan. Lanjut, ini aku isi juga untuk mini sinking fund aku yang endang Mbah Uyut, karena rencananya aku pengen endang Mbah Uyut. Aku pribadi itu nggak bisa setiap tahun pulang, tapi aku pengen berencana gitu bisa pulang setiap tahun. Jadi aku mau coba untuk memisahkan khusus untuk dana pulang kampung gitu ya. Nah ini udah ditandain, langsung aku masukin lagi ke tempatnya ya. Lanjut lagi, ini mini sinking fund aku selanjutnya itu ziarah makam papa. Jadi karena almarhum papa itu dimakaminnya di Jawa, jadi aku siapkan budget untuk kesana sendiri pakai pakai sinking fund ini supaya lebih mudah nanti gitu ya. Karena kalau misalnya sebenarnya bukan gak bisa tapi biar lebih tertata aja sih. Untuk semua keinginan aku pengen bisa aku gapai dengan berbarengan sama rencana-rencana besar aku yang lain kayak gitu. Oke, ini udah selesai untuk sinking fund yang memang aku pisahkan untuk itu. Nah ini lanjut untuk mini sinking fundnya. Ini aku masih ada sisa, cuman aku mau simpan dulu untuk
tabungan dulu, tabungan supaya aku kepisah ya, biar tahu gitu sisanya berapa. Jadi ini aku mau masukin dulu untuk tabungan wajib aku. Di sini aku udah siapkan 700.000 untuk tiap bulan. Ini kalau misalnya aku ngambil dari bulanan ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kalau misalnya ada rezeki lagi, rezeki tambahan atau ya kadang kita rezeki nggak tahu ya, tiba-tiba dapat itu, nanti bakalan aku tambahin gitu. Cuman ini untuk yang tiap bulan sengaja aku pisahkan itu nominalnya segitu aja. Alhamdulillah terlihat hasilnya kalau misalnya nanti udah sampai akhir tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya udah aku praktekin, dan alhamdulillah bisa kepake untuk sesuatu yang nggak kita rencanakan, tapi nominalnya butuh banyak gitu. Jadi itu bisa kita pakai nanti. Oke, ini aku tandain dan aku udah masukin lagi ke tempatnya ya. Berarti ini udah di kolom kedua aku simpannya ya. Lanjut, ini untuk dana pendidikan anak aku. Ini kan tadinya aku pakai ziplock yang kecil. Nah ini aku pindahkan pakai ziplock yang besar karena udah mulai sesek, dan aku biar gampang aja sih gitu, nanti jadi nggak perlu mindahin lagi. Nah ini kita tandain dulu. Di sini aku tandain 2 kolom ya seperti biasa, karena aku lagi ngebut banget untuk dana pendidikan anak aku gitu. Jadi nanti kalau misalnya umpama ada tambahan dapat bonus atau apa, nanti bakalan aku tambahkan di sini supaya biar cepat penuh gitu ya. Nah lanjut, ini aku masih ada sisa uangnya. Nah ini aku mau masukkan ke power of 5.000, dan kebetulan udah aku cari-cari ternyata cuma 1. Nggak apa-apa, ini bertambah 1 kolom lagi yang sudah tertandai ya teman-teman. Nah ini kita gabungin lagi jadi 1 di sini. Nah ini kalau menurut aku ya, kenapa aku pertahankan yang the power of 5.000. Kemarin kan aku pakai yang 5.000, 2.000 sama 20.000. Ternyata yang paling nggak susah banget, nggak gampang banget itu 5.000, dan nominalnya juga lumayan, lembarannya juga nggak begitu banyak. Jadi aku repeat untuk challenge itu lagi gitu. Nah lanjut, ini untuk sisanya lagi baru aku masukkan ke mini sinking fund aku, yang biasanya itu aku isi pakai sisa uang jajan atau habis belanja kayak gitu, sisa belanja. Nah ini tadinya aku mau isi untuk helm, tapi ternyata nggak ada 5.000-an, jadi aku isi di lantai vinil dulu. Jadi ini aku pisahkan 30.000 ya teman-teman, aku tandain 3 kotak supaya 3 kotak, maaf ini 40.000, aku tandainnya 2 kotak ya karena nominalnya 20.000-an. Kemudian baru abis itu untuk blender, mini blender, aku pengen beli mini blender, itu aku tandain di 3 kotak. Alhamdulillah bisa keisi ya teman-teman, semoga nanti cepat kumpul, jadi wishlist aku udah jadi jalan semua gitu ya. Nah ini udah selesai, tinggal sisanya nih ada 10.000. Ini bakalan aku masukkan ke hording. Jadi aku tuh rencana pengen beli hording yang lebar panjang gitu buat nutup jendela aku yang baru. Nah ini alhamdulillah udah kekumpul lumayan banyak untuk hordingnya. Nah ini kita simpan lagi. Dan ini udah selesai, udah nggak ada uang tersisa lagi. Dan semuanya udah keisi, mini sinking fund aku, uang tabungan aku, dan yang paling penting adalah budgeting dan evaluasi aku, semuanya udah beres. Dan sampai di sini dulu video dari aku, semoga videonya bisa diambil manfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu.